Halo semua, hari ini kita akan coba belajar basic rendering menggunakan Arnold Render. Sebelum kita belajar rendering, terlebih dahulu kita akan coba membuat ruangannya terlebih dahulu. Sebelum membuat ruangan, di sini kita akan coba melakukan beberapa settingan. Di antaranya kita bisa customize ke dalam unit setup. Nah, di sini metriknya bisa kita ganti ke cm. Lalu setelah itu dalam sistem unit setup kita bisa ganti ke cm. Setelah itu kita tekan OK dan OK lagi. Maka dia akan mengconvert apapun yang kita buat dalam cm. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat ruangan dengan panjang, lebar dan tingginya. Kita akan coba buat ruangan di sini dengan tinggi sekitar 3 meter dengan cara kita membuat sebuah box, lalu dalam tab modify di sini kita akan coba membuat tingginya kita buat 3 meter. Di sini kita akan mengetikkan 300 karena dia sudah mengconvert semuanya menjadi sentimeter. 3 meter berarti 300 cm. Kemudian lebarnya 400 yaitu 400 cm yaitu 4 meter, dan tingginya lebarnya 300 seperti ini. Kemudian saya akan coba membuat sebuah jendela. Di sini saya akan coba naikkan jumlah segmennya ya. Di sini saya bikin 2. Di sini saya bikin 2 juga. Setelah dirasa cukup, saya akan convert itu ke dalam bentuk editable poly. Kemudian di sini saya akan coba memilih vertexnya. Saya akan geser seperti ini. Lalu saya drag di sini, saya akan geser ke samping. Di sini saya akan drag lagi, saya akan geser. Kemudian saya akan drag lagi sampai bagian belakangnya juga terkena seleksi. Saya akan tarik ke atas. Setelah itu saya akan pilih polygon di sini yang saya gunakan untuk jendela. Kemudian akan saya delete. Nah, di sini saya sudah delete. Namun seperti yang kita lihat di sini, bagian dalam dari boxnya atau ruangannya itu masih satu sisi saja. Jadi dia belum punya volume atau ketebalan. Nah, untuk membuat ketebalan kita bisa melakukannya dengan cara di tab modify. Kita akan cari shell. Saya ketikkan S sampai dia ketemu shell. Nah, ini. Nah, jadi begitu shell dipilih, kita bisa atur ketebalannya misalkan berapa senti. Ketebalannya ke luar atau ketebalannya ke dalam. Misalkan di sini saya akan atur sampai dengan 5 cm. Oke, saya dirasa sudah cukup, saya klik kanan. Kemudian saya convert to editable poly. Nah, di sini kita sudah punya ruangan ya. Kita sudah punya ruangan yang dalamnya itu masih kosong. Kemudian setelah itu kita akan coba membuat sebuah kamera. Saya akan kembali ke 4 viewport dengan cara menekan Alt W. Oke, di sini adalah kita akan coba membuat kamera. Saya akan coba membuat kamera di sini ya. Di sini ada yang namanya kamera nih. Bentar. Kita akan coba membuat target kamera. Kita pilih target kamera. Kemudian dari atas saya akan drag dari ujung sampai ujung seperti ini.
Oke, setelah itu dalam perspektif viewport saya akan tekan tekan C untuk menggantinya ke dalam bentuk perspektif kamera. Saya tekan C. Nah, seperti ini. Dia masih belum terlihat apapun karena kameranya memang belum kita geser sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi di sini kameranya saya pilih di sini ya. Kemudian saya akan geser ke atas dalam left viewport. Nah, seperti ini. Oke. Kalau dirasa kurang lebar, kita bisa jauhkan, atau kalau seandainya jauh dia akan mentok ke ruangan bagian luar. Untuk itu kita bisa mainkan kedalaman kameranya dengan cara kita pilih kameranya, kemudian dalam tab modify lens itu bisa kita kecilkan seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Lalu kalau kita ingin melakukan pergerakan dari kamera, kita bisa melakukannya dengan cara kita tidak bisa menggunakan Alt dan klik tengah seperti biasa, karena ini sudah dalam bentuk perspektif kamera. Karena itu kita bisa menggunakannya orbit kamera seperti ini. Di sini kita aktifkan, baru kita bisa geser dia seperti itu. Bisa kita lihat begitu saya geser di sini, maka kameranya di sini juga akan ikut bergerak. Atau misalkan mau kita besarkan atau kecilkan, kita zoom bisa lakukan dengan di sini. Seperti itu. Selanjutnya saya akan coba impor sofa dan objek-objek lain ke dalam ruangan ini. Caranya adalah di sini saya akan import, kita akan pilih file, saya import, saya akan pilih merge. Setelah itu kita akan cari file yang pernah kita buat, objek yang pernah kita buat. Di sini saya membuat sofa. Saya open di sini. Kemudian saya akan pilih semuanya. Saya tekan Alt, pilih semuanya, tekan OK. Nah, maka objek sofanya sudah terimport jadi satu. Nah, kemudian saya akan sesuaikan ukurannya objek sofa dengan ruangannya. Di sini sofanya terlihat besar ya. Karena itu saya akan coba membuatnya lebih kecil. Saya scale seperti ini dan saya tempatkan persis di atas permukaan lantai. Oke, seperti ini. Kemudian objek lain seperti objek bangkunya mungkin bisa saya tempatkan di tempat lain. Kalau terlalu besar bisa saya dibuat lebih kecil. Saya rotate dari atas, kemudian saya tempatkan di sini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba memisahkan antara bagian dinding dengan bagian lantainya. Di sini saya akan coba memilih bagian dinding yang besar ini. Nah, setelah itu saya akan coba menekan polygon di sini ya. Saya akan drag di bagian bawah. Oke. Nah, setelah itu dia akan terpilih seperti ini. Saya Alt W. Saya Alt W di sini. Nah, kemudian saya akan deselect bagian dindingnya dengan cara saya akan tekan Alt dalam posisi front viewport seperti ini. Saya tekan Alt seperti itu, maka yang terpilih hanya bagian lantainya saja. Setelah itu saya akan cari detach di sini. Oke. Ya.
Nah, seperti ini. Maka sekarang bagian lantai dengan bagian dindingnya sudah terpisah. Sekarang saya akan coba menggunakan UVW map untuk menempel tekstur dari lantainya. Di sini saya akan coba hide dulu untuk menyembunyikan bagian dindingnya. Kita klik kanan, kemudian hide selection, dia akan hilang. Kita akan fokus ke bagian lantainya dulu. Setelah itu kita bisa cari teksturnya yang mana kita suka. Di sini saya mempunyai tekstur wood floor. Kemudian saya akan drag ke sini. Setelah saya drag, saya akan coba menggunakan UVW map. Kemudian saya akan menggunakan metode planar dari atas, ya. Di sini kita menggunakan Z. Kalau dirasa kurang kecil atau kurang besar, gizmonya bisa aktifkan dan kita tinggal scale seperti ini. Ya, dirasa sudah cukup. Klik kanan, kita convert to editable poly. Saya akan unhide selection, klik kanan, unhide all, yaitu mengembalikan lagi tampilan seperti sebelumnya. Di sini saya akan menempel sebuah tekstur tembok ke dalam dindingnya. Di sini saya punya tekstur tembok. Saya drag di sini. Nah, kemudian sekali lagi karena ini bentuknya kotak, saya bisa menggunakan fungsi dari UVW map. Saya menggunakan metode box. Saya aktifkan gizmonya, kemudian saya bisa scale. Oke, seperti ini kurang lebih. Klik kanan, convert to editable poly. Saya akan outweigh lagi. Nah, bentuknya akan seperti ini apabila dari sudut pandang kamera.